Harga referensi crude palm oil atau HRCPO adalah angka kunci yang menjadi kompas utama dalam menentukan arah ekspor minyak sawit Indonesia. HRCPO bukan hanya sekedar angka di atas kertas, melainkan indikator vital yang memengaruhi banyak aspek dalam rantai industri sawit nasional. Setiap bulan, Kementerian Perdagangan menetapkan HRCPO sebagai dasar perhitungan bea keluar dan pungutan ekspor. Proses penetapan ini melibatkan analisis mendalam terhadap tren harga global, permintaan pasar internasional, serta kondisi pasokan dari negara-negara produsen utama. Angka ini bukan sekadar statistik, ia menjadi standar yang memastikan nilai ekspor sesuai kondisi pasar global. Dengan HRCPO, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan ekspor agar tetap kompetitif dan relevan di tengah dinamika perdagangan dunia. HRCPO merekam fluktuasi harga internasional, permintaan negara importir, dan pasokan dari produsen utama seperti Indonesia dan Malaysia. Setiap perubahan harga di pasar dunia akan tercermin dalam HRCPO, sehingga pelaku industri dapat merespons dengan cepat. Bagi petani dan eksportir, HRCPO adalah sinyal penting. Naik turunnya langsung memengaruhi margin keuntungan, harga tandan buah segar, dan strategi bisnis mereka. Petani kecil hingga perusahaan besar sama-sama memantau HRCPO untuk menentukan langkah selanjutnya. Kenaikan HRCPO bisa meningkatkan pendapatan petani, memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sentra sawit. Namun, di sisi lain, kenaikan ini juga menambah beban pungutan bagi eksportir, sehingga mereka harus lebih cermat dalam mengelola biaya dan strategi ekspor. Pemerintah menggunakan HRCPO untuk menjaga keseimbangan, mendorong ekspor, memastikan pasokan domestik tetap aman, dan mengatur harga di pasar dalam negeri. Salah satu kebijakan penting adalah DMO, yang bertujuan menjaga harga minyak goreng tetap terjangkau bagi masyarakat Indonesia, terutama di tengah fluktuasi harga global. Dana dari pungutan ekspor digunakan untuk program strategis seperti peremajaan sawit rakyat, pengembangan biodiesel, dan peningkatan daya saing industri sawit nasional. HRCPO adalah jembatan antara dinamika pasar global dan kebijakan fiskal nasional, menghubungkan kepentingan petani, eksportir, pemerintah, dan konsumen. Satu angka, dampaknya luas, dari petani kecil di desa, pelaku industri, hingga perekonomian negara secara keseluruhan. HRCPO, kompas yang menentukan masa depan ekspor sawit Indonesia. Dengan memahami HRCPO, kita bisa melihat betapa pentingnya peran satu angka ini dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan industri sawit nasional. Oktober 2025, HRCPO ditetapkan di $85,93 AS per metrik ton, naik 4,7% dari bulan sebelumnya. Kenaikan ini menandakan tren positif di pasar global, didorong permintaan yang meningkat dan pasokan yang terbatas. Setiap kenaikan HRCPO langsung memengaruhi bea keluar dan pungutan ekspor yang harus dibayar eksportir. Bagi petani, kenaikan ini seringkali berarti harga tandan buah segar ikut naik. Bagi negara, potensi pendapatan dari sektor sawit pun bertambah. Angka HRCPO bukan sekadar data, tapi harapan bagi jutaan petani di seluruh Indonesia. Satu perubahan kecil, dampaknya terasa hingga ke akar rumput. Penetapan harga referensi HRCPO di Indonesia tidak dilakukan secara sembarangan. Proses ini mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah, dengan tujuan menciptakan sistem yang adil dan transparan bagi semua pelaku industri. Setiap tahapan penetapan harga diawasi secara ketat oleh Kementerian Perdagangan, yang berperan sebagai regulator utama dalam industri ini. Proses penetapan HRCPO mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 46 2022. Regulasi ini secara spesifik mengatur tata cara penetapan harga patokan ekspor untuk produk pertanian dan kehutanan, termasuk kelapa sawit. Pemerintah mengambil rata-rata harga dari 3 sumber utama, Bursa Komoditas Indonesia, Malaysia, dan Pasar CIF Rotterdam. Dengan metode ini, harga yang dihasilkan benar-benar representatif terhadap kondisi pasar global, sehingga tidak mudah dimanipulasi oleh pihak tertentu. Jika HRCPO berada di bawah $60 AS per metrik ton, maka bea keluar dan pungutan ekspor ditetapkan nol. Kebijakan ini memberikan perlindungan bagi eksportir saat harga sedang rendah. Namun, jika harga melampaui batas tersebut, tarif akan diberlakukan secara progresif sesuai dengan kenaikan harga, sehingga penerimaan negara tetap optimal tanpa membebani pelaku usaha secara berlebihan. Transparansi dan kepastian hukum menjadi kunci utama dalam sistem ini. Dengan aturan yang jelas,
intervensi dapat diminimalisir, dan prediktabilitas bisnis tetap terjaga. Eksportir pun dapat mengetahui secara pasti kapan dan berapa pungutan yang harus dibayar. Hal ini sangat membantu mereka dalam merencanakan strategi ekspor secara lebih akurat dan efisien. Dengan adanya aturan ini, daya saing sawit Indonesia di pasar global tetap terjaga, bahkan di tengah fluktuasi harga dunia yang tidak menentu. Semua pihak, mulai dari pemerintah SIWAS, pelaku usaha hingga masyarakat, dapat memantau proses penetapan harga secara terbuka dan real-time, menciptakan ekosistem industri yang sehat dan berkelanjutan. Setelah RCPO ditetapkan, dua kewajiban utama muncul, bea keluar dan pungutan ekspor. Bea keluar adalah pajak ekspor untuk mengendalikan ekspor mentah dan mendorong hilirisasi, sementara pungutan ekspor dikelola BPDPKS untuk pengembangan industri sawit. Oktober 2025, HRCPO di atas metals $2 AS berarti bea keluar $2 dan pungutan ekspor $9 per metrik ton. Total pungutan $102 per ton CPO yang diekspor. Bea keluar masuk kas negara, pungutan ekspor untuk program peremajaan, riset, dan biodiesel. Beban ini signifikan bagi eksportir, tapi juga memastikan manfaat ekspor kembali ke industri dan petani. Kebijakan ini menciptakan siklus keberlanjutan bagi komoditas andalan Indonesia. Setiap ekspor ada kontribusi nyata untuk pembangunan nasional. Kenaikan HRCPO Oktober 2025 didorong permintaan tinggi dari India menjelang Diwali, salah satu festival terbesar di negara tersebut. Pada periode ini, konsumsi minyak nabati melonjak tajam karena masyarakat India menggunakan minyak untuk memasak berbagai hidangan tradisional dan membuat kue khas perayaan. Permintaan yang luar biasa ini membuat para importir berlomba mengamankan pasokan CPO dari pasar global. Sementara itu, pasokan dari dua produsen utama dunia, yaitu Indonesia dan Malaysia, justru stagnan dan tidak mengalami peningkatan signifikan. Produksi sawit di kedua negara ini sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, seperti curah hujan yang tinggi atau musim kering, serta siklus tanam yang tidak selalu stabil setiap tahunnya. Akibatnya, pasokan CPO tidak bisa dengan cepat mengimbangi lonjakan permintaan yang terjadi secara tiba-tiba, sehingga stok di gudang pun menipis. Selain itu, harga minyak nabati lain, seperti minyak kedelai juga mengalami kenaikan akibat faktor cuaca dan permintaan global. Begitu pula dengan minyak bunga matahari yang harganya ikut naik, terutama karena gangguan pasokan dari negara produsen utama. Kondisi ini mendorong banyak pembeli beralih ke CPO sebagai alternatif yang lebih terjangkau dan mudah didapat. Efek substitusi ini menambah tekanan permintaan di pasar CPO, sehingga harga terus terdorong naik dan menciptakan persaingan ketat antar pembeli. Di sisi lain, kebijakan biodiesel B35 di Indonesia menyerap sebagian besar produksi CPO untuk kebutuhan energi domestik, sehingga pasokan untuk ekspor semakin terbatas. Kombinasi antara permintaan yang sangat kuat, pasokan yang terbatas, dan kebijakan energi yang agresif, ditambah harga minyak nabati lain yang tinggi, serta dorongan dari kebijakan energi nasional, semuanya berperan besar dalam mendorong harga CPO naik ke level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Inilah dinamika utama di balik lonjakan harga saat ini. Pasar global bergerak sangat cepat, dan setiap perubahan kecil bisa berdampak besar pada harga. HRCPO kini merefleksikan semua faktor tersebut, menjadi cerminan kompleksitas pasar minyak nabati dunia. Berbeda dengan sawit, harga referensi kakao Oktober 2025 justru turun tajam ke $8.19 AS per ton, turun di 11,32% dari bulan sebelumnya. Penurunan ini akibat koreksi pasar setelah lonjakan ekstrem karena kekhawatiran gagal panen di Afrika Barat. Kini proyeksi panen membaik dan kepanikan pasokan mereda, harga pun normalisasi. Dampaknya, eksportir dan petani kakao di Indonesia harus menghadapi penurunan pendapatan. Namun, tarif bea keluar juga turun dari 15% ke 10%, memberi sedikit ruang bernapas. Kontras ini menunjukkan betapa dinamisnya pasar komoditas global. Setiap komoditas punya tantangan unik. Bagi Indonesia, fluktuasi harga membawa dampak berbeda untuk tiap sektor. Adaptasi dan strategi cepat jadi kunci bertahan di tengah perubahan. Pemerintah juga menetapkan harga patokan ekspor (HPE) untuk produk kehutanan seperti kayu. Oktober 2025, sebagian besar produk kayu olahan stabil, menandakan keseimbangan permintaan dan pasokan global.
Beberapa jenis kayu seperti merbau mengalami penurunan harga patokan akibat persaingan dan perubahan preferensi pasar ekspor. Sebaliknya, produk kayu bernilai tambah tinggi justru naik, didorong permintaan khusus. Dinamika ini mencerminkan kompleksitas pasar kayu. Setiap jenis punya pasar dan tantangan sendiri. Pelaku usaha harus cermat memantau perubahan HPE untuk strategi harga dan pemasaran. Stabilitas dan kenaikan pada segmen tertentu jadi sinyal positif bagi industri kayu nasional. Di tengah fluktuasi komoditas lain, HPE produk kulit untuk Oktober 2025 justru stabil. Harga kulit mentah, jangat, dan pickled dari sapi, kerbau, dan kambing tetap sama dengan bulan sebelumnya. Stabilitas ini menandakan keseimbangan antara permintaan industri global dan pasokan domestik. Beberapa jenis kulit spesifik mungkin mengalami penyesuaian kecil, tapi secara umum pasar kulit tenang. Bagi eksportir dan pengrajin, stabilitas HPE memberi kepastian untuk perencanaan bisnis dan produksi. Industri kulit lebih dipengaruhi tren manufaktur global daripada faktor cuaca atau spekulasi. Kepastian harga patokan membantu industri kulit nasional tumbuh dan berinovasi. Perubahan harga komoditas berdampak langsung ke petani, eksportir, dan ekonomi nasional. Kenaikan HRCPO meningkatkan pendapatan petani sawit dan menggerakkan ekonomi pedesaan. Eksportir mendapat peluang keuntungan lebih besar, meski beban pungutan juga naik. Negara memperoleh devisa dan dana untuk program strategis dari pungutan ekspor. Sebaliknya, penurunan harga kakao menekan pendapatan petani dan eksportir, meski tarif BK turun. Stabilitas harga kayu dan kulit memberi kepastian bagi industri pengolahan. Dinamika harga komoditas mencerminkan posisi Indonesia di rantai pasok global. Kebijakan harga referensi dan pungutan ekspor adalah upaya menavigasi fluktuasi pasar dunia. Tujuannya, memaksimalkan manfaat sumber daya alam bagi seluruh rakyat. Mengelola komoditas adalah seni menjaga keseimbangan di tengah gejolak pasar global.